Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Semoga Anda semua selalu diberikan rahmat, kesehatan, dan sukacita. Kembali pada hari ini, saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, seorang ahli kitab berdiri hendak mencoba Yesus. Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, benar jawabanmu itu. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatilah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya. Yesus berkata kepadanya, pergilah dan lakukanlah demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengajarkan kalau kita mau mencapai hidup yang kekal, maka kita harus berusaha untuk menghayati ajaran cinta kasih dengan sepenuh hati, seperti yang ditunjukkan oleh seorang Samaria yang baik hati. Orang Samaria ini dianggap sepele oleh orang lain, tapi dia punya hati yang sungguh luar biasa. Hati yang berbelas kasih bagi orang lain, bukan hanya mementingkan dirinya sendiri. Dikatakan tadi, ketika seseorang dirampok habis-habisan, berarti semua barangnya diambil, lalu dibiarkan setengah mati. Datanglah orang-orang yang dianggap kudus, orang suci, tapi mereka melewatinya terus tanpa memperhatikan orang yang dirampok itu. Tetapi justru ketika datang orang Samaria yang tidak diperhitungkan, sungguh luar biasa yang ia lakukan. Tidak diperhitungkan, tapi hatinya penuh dengan cinta kasih. Dikatakan tadi, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepadanya. Lalu ia membalut luka-lukanya
dan menyiraminya dengan minyak. Dia membalut luka-lukanya. Dia memberikan waktunya untuk memperhatikan orang yang menderita. Kemudian dikatakan, ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya. Setelah dia membalut, dia menaikkan orang itu ke atas keledai. Keledai hanya bisa memuat satu orang. Berarti orang Samaria ini menuntun keledai itu yang di atasnya diletakkan orang yang dirampok habis-habisan. Dia jalan. Dia tidak naik ke keledai, tapi dia membiarkan orang yang dirampok itu naik ke keledai, lalu dia menuntun keledai itu sambil berjalan menuju ke penginapan. Aduh, hati yang sungguh luar biasa penuh dengan belas kasih. Kemudian dikatakan, dia membawa orang itu ke penginapan dan merawatnya. Dia tidak sekedar membawa orang itu ke penginapan, tapi dia merawatnya. Dia tidak meninggalkan orang itu di penginapan, tapi sekali lagi dia merawatnya. Dia tinggal semalaman bersama dengan orang itu, karena dikatakan keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatilah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Dia menginap malam itu. Keesokan harinya dia berkata kepada pemilik penginapan itu, rawatlah dia secara baik, saya akan kembali. Dia tidak membiarkan begitu saja, tapi dia pergi menyelesaikan pekerjaannya, lalu dia kembali lagi. Sungguh luar biasa, hati yang berbelas kasih terhadap orang yang menderita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam permenungan saya juga, kita semua diajak oleh Tuhan untuk memiliki hati yang sama. Kita lihat orang Samaria tadi. Walaupun dianggap orang Samaria itu sebagai orang asing, justru ia mengajarkan cinta kasih yang tak mengenal batas bagi orang yang menderita. Dewasa ini banyak sekali orang yang menderita. Apakah kita mau menolong mereka? Mengulurkan tangan kita, memperhatikan mereka dengan keikhlasan hati seperti orang Samaria. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan tentang kisah orang Samaria yang murah hati. Bagaimana dengan Anda? Satu pengalaman iman, di mana mungkin kita tidak diperhatikan oleh orang lain, kita tidak diperhitungkan oleh orang lain, tapi jangan pernah berhenti untuk terus berbuat kasih. Karena perbuatan kasih-Mu membawa orang kepada keselamatan. Dan perbuatan baik-Mu itu, Anda akan menerima juga pahala yang besar dalam kerajaan surga. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau curahkan kepada kami. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Apabila dalam kehidupan kami hanya mementingkan kepentingan kami, tanpa memperhatikan kebutuhan orang yang ada di sekitar kami. Berikanlah kami rahmat, agar kami mau berbagi kasih dalam kehidupan kami, khususnya kepada mereka yang sangat membutuhkan. Berkatilah orang-orang sakit, berkatilah orang-orang yang saat ini kehilangan harapan. Berikanlah mereka apa yang mereka butuhkan. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.